Itu beli. Oh, jadi sudah ada resepnya. Iya. Beli obatnya. Obatnya itu kira-kira berapa, Bu? Suka 150. 150.000. Nih, saya kasihkan uangnya buat beli obatnya saja, Bu ya. Iya. Ini 150.000 buat berobat dari Pak Yus yang ada di Jakarta. Nah, ini buat ongkosnya, Bu ya. Ini sama dari Pak Yus yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu ya. Iya. Bu, kalau ini kemarin kan nggak ada. Iya. Terus ini adiknya siapa? Adik Ibu atau adik Bapak? Saya, adik saya. Oh, adik Bapak setahun. Dan biayanya itu untuk pengobatan berobat jalan, Teteh ngutang. Iya. Masya Allah. Terus selama 15 tahun sakit, Teteh menghabiskan uang berapa Teh dari pinjaman itu dulu? 30 juta. Masya Allah. 30 jutaan. Iya. Saya sedih itu kalau malam sedang tidur anak-anak saya panggil-panggil bapak. Kalau malam tuh bapak saya mana? Mama, bapak saya mana? Gitu. Yang 2 orang anak itu kata, yang anak barusan. iya. Masya Allah. Yang sedih mah itu saya kalau utang itu udah orangnya biarin kalau udah punya, tapi kalau minta bapaknya gak ada, saya gak bisa. Tapi anak-anak menangis, kalau udah menangis tidurlah dede, jika kan di surga dulu jangan kayak naon bakal ketemu insya Allah gitu. Masya Allah. Jadi saya kalau malam itu yang sangat sedih karena tanya-tanya bapaknya. Saya minta kepada Allah, saya beri kemampuan, saya beri ketakwaan, kesabaran untuk mendidik anak ini dan mencukupi makannya. Ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Ini dari Pak Yus yang ada di Jakarta. Nah, terima kasih ya Bapak Iyo sama juga Bapak juga yang kesini. Nah, dan ini ada rezeki lagi Ya, dari Pak alhamdulillah. Muhammad yang ada di Singapura. Ya alhamdulillah ya, terima kasih. Aku mau sujud syukur. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada? Berjumpa kembali bersama saya Mang Yodi di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk terabas perkampungan dan pedesaan, khususnya yang berada di seputaran Jawa Barat. Dan untuk di video kali ini saya akan berkunjung kembali, bersilaturahmi kembali ke Ibu Entin yang tinggal di gubuk terpencil di lereng bukit tengah hutan. Seperti apa dan bagaimana, pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya untuk menuju lokasi tempat tinggalnya Mantin yang tinggal sama suaminya di gubuk lereng bukit tengah hutan. Dan alhamdulillah sekarang mas saya ditemani sama Mang Ceplek nih. Dan kalau sekitar beberapa hari saya itu jalannya melalui sana sampai saya tersesat 4 kali ya kawan-kawan, dan sempat juga mematikan kamera. Dan setelah saya cek dari atas bukit sana, ternyata arahnya itu di bawah sana. Alhamdulillah dikarenakan sudah ketemu sama mantinnya, jadi saya dapat petunjuk jalan yang lumayan cukup dekat dan nggak harus putar-putar cari lokasi lagi ya. Oke kawan-kawan, kenapa saya kesini lagi? Dikarenakan ada hamba Allah Pak Yus yang nyuruh sama saya untuk mohon ditanyakan, katanya gimana dan bagaimana kondisi penyakit atau juga benjolan yang ada di perutnya. Kalau misalkan Ibu Entin siap untuk diperiksa, kita eksekusi langsung bawa ke rumah sakit ya, untuk kita check up ya,
ataupun juga untuk kita periksa, dibawa berobat ya. Soalnya sih pas saya kesini tuh dikarenakan mungkin udah terlalu maghrib juga, jadi saya nggak banyak tanya-tanya nih seperihal kondisi penyakitnya itu ya. Dan saya pun juga itu penyakitnya penyakit apa saya belum tahu nih kawan-kawan. Oke, alhamdulillah nih kawan-kawan, jadi sekarang mah saya nggak sendirian. Kalau kemarin mah waduh, masya Allah sumpah saya sendirian ya, ngeri tuh. Naik dulu ke atas bukit sana kawan-kawan, dari jam berapa ya, jam 12 kalau nggak salah, lupa lagi ya, sampai ke rumahnya tempat tinggalnya Ibu Entin itu sampai setengah 6 maghrib loh kawan-kawan. Coba bayangkan, cari lokasi gitu, putar-putar, tersesat 4 kali. Masya Allah, rasanya pengen nangis banget nih kawan-kawan. Oke, jadi kita jalannya, waduh, Mang Ple sekarang nih lagi bikin video juga nih kawan-kawan. Jadi Mang Ceple ini rekan saya di kampung saya nih kawan-kawan. Dikarenakan nggak ada temen, takut sih kalau misalkan ke lokasi-lokasi seperti ini mah gak mau sendirian ya. Nah, dikirain saya mah pas pertama teh ini gubuknya, ternyata bukan ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya penonton setia MJ Tasikmalaya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, mengalir deras tanpa batas, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ke sebelah sini Ple, kalau gak salah mah ke sebelah sini jalannya teh ya, ke sebelah sini. Nah, jadi jalannya ke sebelah sini. Nah, ini gubuknya, gak ada siapa-siapa nih. Alhamdulillah sekarang mas saya sudah dapat jalan yang gak harus putar-putar. Kalau kemarin mah susah Mang Ple, nggak, lupa lagi nih. Sebelah sini Ple, saya pulang sekitar setengah 7 ya, setengah 7 malam saya pulang ke sini nih, sampai saya lari-lari kawan-kawan. Waduh, ngerinya minta ampun nih. Oh, sekarang mah nggak terlalu jauh, dan kebetulan pembukaan juga sih sudah tengah-tengah perjalanan. Pokoknya saya ucapin terima kasih banyak untuk penonton setia MJ Tasikmalaya semuanya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, mengalir deras tanpa batas. Dan khususnya juga untuk semua hamba-hamba Allah, semua donatur yang sudah berbaik hati untuk berbagi rezeki ke warga perkampungan dan pedesaan yang patut kita bantu ya. Mudah-mudahan rezekinya makin bertambah banyak, sehat, dilancarkan usahanya, dan digampangkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, nih rumputnya banyak nih kawan-kawan, bagus ya. Nah, awas Ple, kalau di sini mah agak dalam nih, saya terperosok di sini nih. Ini agak dalam nih kawan-kawan. Becek ke sini, mawas, jerok. Tuh kan, ini mah dalam ini teh. Di kita sikit-sikit kawan-kawan. Ini ada gubuk juga nih kawan-kawan ya. Mudah-mudahan Ibu Entinnya sama suami tercintanya ada nih di tempat tinggalnya. Waduh, ternyata ada juga tuh yang lagi ngambil apa namanya, parablek sekarang mah tuh.
Aduh, Mang Ceple asik nih ambil gambar terus nih ya. Pemandangannya enak mungkin ya. Tujuh naon, Pak? Oh, ambil pak makan kambing ya. Kambing. Aduh, Nah, kambing. sehat. Alhamdulillah. Aduh, udah berapa lama nih ngambil parabnya, Pak? Oh, baru ya. Ya. Tapi kalau udah sore-sore mah pas ke sini teh gak ada siapa-siapa, Pak. Sepi. Pas mau maghrib mah gak ada siapa-siapa. Biasa nama besok di saung itu mah. Oh, di sebelah atas sana itu saung Bapak. Oh, gitu. Besok manok sa. Oh, suka tidur di sana, Bapak. Waduh. Ternyata bapaknya nih suka tidur. Pak, mohon maaf ya, saya mau ke sana dulu. Mau ke Ibu siapa namanya? Ibu Entin. Ibu Entin, ya. Pak, mengapa? Oke, kawan-kawan, kita sekarang ke bawah sana dulu ya. Jadi kita turunnya, oh sebelah sini nih, kawan-kawan. Waduh, itu Mang Ple malah ngobrol tuh di belakang sama abahnya. Lupa lagi kemana ya jalannya nih, kawan-kawan. Kesini mungkin ya. Sulit nih. Oke, kita turun ke sebelah sini. Oh, jadi seperti inilah perjalanan menuju lokasinya Ibu Entin. Tapi alhamdulillah sekarang udah tahu nih. Cuman kemarin juga sih saya tanya Ibu Entin penyakitnya apa. Jadi Ibu Entin itu gak mau jawab, kemungkinan privasi perihal seputar derita penyakitnya ya. Nanti kita privasi juga sih. Saya tanya penyakitnya apa. Takutnya Ibu Entin itu malu atau gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan di sini pun juga sekarang mah asik nih. Ada emak-emak tuh lagi lagi ambil pakan ya. Kita lupa lagi nih jalannya ke sebelah mana nih, kawan-kawan. Oke lah, ke sebelah sini. Assalamualaikum. Ibu Entin sebelah sana ya. Oh, Ibu lagi ngapain di sini, Bu? Bersihin itu ya, pematang sawah. Oke, jadi kita baliknya ke arah sebelah mana ya jalannya, kawan-kawan. Oke lah, sebelah sini nih. Jadi kita jalannya ke sebelah sini. Play duluan, Play. Turun ke bawah tuh. Nah, sebelah situ. Jadi kita harus putar-putar nih. Jadi kalau pagi-pagi malam, alhamdulillah ya, banyak orang di sini. Kalau pas mau maghrib di sini, waduh, seremnya minta ampun. Punten, Bu nya. Punten. Tuh, saya itu masuknya dari atas sana kemarin tuh, sampai saya itu terjungkal. Masya Allah. Ada penampakan, Plek.
Bang Ceple ini lagi keceng-keceng nih kawan-kawan. Keceng-keceng cari penampakan juga nih di hutan. Katanya kangen sama makhluk-makhluk kayak gituan. Ya amit-amit ya. Nah, masuk ke sebelah sini, Pak. Jalan sebelah kanan. Nah, sebelah situ. Oke, saya duluan, Ple. Mudah-mudahan Ibu Entin ini sedang berada di rumahnya ataupun juga di gubuk kecilnya ini. Dan nampak itu ada sedikit kepulan asap, berarti ada nih. Oke, kita langsung aja ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Aduh, alhamdulillah Bu. Saya bisa bersilaturahmi ke sini lagi. Iya. Mohon maaf Bu. Iya. Ibu gak kaget ya? Aduh. Kemarin-kemarin kan saya ke sini. Cuman kalau kemarin mah agak-agak tersesat di hutan sana Bu. Iya. Sekarang mah kan udah tahu jalannya dari Ibu kemarin tuh. Jadi jalannya harus ke sebelah sini. Alhamdulillah Ya. jalannya sekarang mah udah ketemu. Apa kabarnya Bu? Baik. Baik ya. Terus itu abahnya yang kemarin ya baru pulang. Oh terus kalau yang ini siapa ini teh? Adek. Oh adek siapa? Adek bapaknya. Oh lagi ngapain di sini, lagi main? Iya. Teh nepangkeun. Ini nepangkeun. Nami abdi teh Jodi. Ini anak teteh. Iya. Oh salam dulu. Waduh. Salam. Ini anaknya. Masya Allah. Pak gimana kabarnya Pak, sehat? Baik, sehat. Waduh ini nampaknya mantap banget tuh. Iya. Goreng apa namanya? Singkong. Singkong ya. Godeblak mungkin ya. Bukan itu mah somro. Iya. Comro kosong. Iya. Bu. Jadi saya kesini itu yang pertama pengen bersilaturahmi sama Ibu. Iya. Dan mungkin pengen ngobrol juga sama Ibu. Cuman Ibu lagi goreng itu ya? Iya. Ikan. Oh dari mana ikannya Bu? Itu dari kolam. Oh dari bawah. empang bawah sana. Iya. Masya Allah. Bisa ganggu bentar dikit Bu? Bisa. Aduh, Masya Allah. Jadi kemarin saya di sini itu sampai maghrib nih kawan-kawan. Nah, oh itu dikecilin dulu apinya ya. Iya. Tapi gak apa-apa Bu. Enggak. Gak apa-apa ya, ngobrol dulu sama Ibu ya. Oke deh, kita ngobrol dulu sama ibunya di sini. Oke Bu, sini Bu. Nah, di sini ibunya. Gak apa-apa teh ya, izin pengen ngobrol dulu sama Ibu. Ya. Masya Allah Bu. Kemarin kan saya itu gak banyak nanya, gak banyak gimana gitu ya. Usia Ibu berapa tahun? 60. 60. Kalau Bapak? 65. 65. Kemarin kan Ibu sempat curhat di video, ngobrol gitulah sama saya. Iya. Jadi katanya Ibu sakit, ada benjolan. Iya. Terus Ibu udah diperiksa kemarin? Udah. Terus sekarang berobat jalan atau gimana Bu? Berobat jalan. Jadi berobat jalan. Nah jadi gini Bu, kemarin kan saya kesini itu kemagriban juga, dan ada hamba Allah Pak Yus yang ada di Jakarta. Ya. Katanya tolong tanyain sama Ibu Entin, mau gak katanya Ibu Entin dibawa ke rumah sakit. Enggak mau. Takut Ibu gimana? Itu suka jalan kaki. Oh jadi kalau jalan kaki suka Tenang itu. Enggak Oh, jadi kalau naik. jadi kambuh lagi. Ya. Oh gitu. 3 hari itu merongkol tidur. Oh, tidur Karena ya? mobil tapi karena motor. Masya Allah. Jadi kalau misalkan Ibu kecapean naik mobil, naik motor, berjalan jauh, Jadi semua penyakit. penyakitnya itu kambuh. Iya. Masya Allah. Itu mungkin penyakitnya itu gak boleh berat-berat. Iya. Namanya itu kalau bahasa Sundanya turun pi anakeun ya. Oh gitu. Terus sekarang Bapak aktivitasnya apa Pak? Arit.
cuman ngarit saja. Ngarit sedikit duit. Buat kambing domba, Iya. Punya orang. dombanya punya orang. Iya, bukan punya dia. Masya Saya Allah. 10.000. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 10.000 juga. Iya. Dapat 10.000. Iya. Masya Allah. Terus untuk sehari-hari makan di sini Seadanya. seadanya ya. Masya Allah. Padipan enggak bener itu. Jore wae. Oh gitu. Jadi intinya ibu mah gak boleh berat-beratan, gak Iya. boleh kecapean. Iya, Itu kalau ke rumah sakit ibunya gak mau sekarang mah. enggak mau ah. Terus kalau masih kalau berobat gimana sekarang? Masih. Obat mah masih. Ada resepnya bu? Itu beli. Oh jadi sudah ada resepnya. Iya. Beli obatnya. Gitu. Tapi itu udah diperiksa dulu ke dokter dulunya. Udah. Oh udah, masya Allah. Kan kalau terasa katanya beli obatnya ini resepnya simpan. Oh gitu. Udah berapa lama bu sakitnya? Udah lama udah. 24 tahun sih. aman. Beli obatnya itu kira-kira berapa bu? Suka 150. 150.000. Iya. Masya Allah. Cuman 3 warna. Cuman 3 warna ya. Nah ini mohon maaf ibu ya, waktu ibu mungkin keganggu dan saya kesini hanya ingin bersilaturahmi sama ibu. Dan kemungkinan kalau misalkan dibawa ke rumah sakit kan ibu gak mau. Iya. Bukannya gak mau, kemungkinan karena ibunya kalau misalkan berangkat kecapean itu sakit bu ya. Iya. Jadi kambuh lagi semuanya penyakit. Ya udahlah kawan-kawan, jadi daripada ini kan ibu masih berobat jalan dan kita kasihkan ini uangnya buat beli obatnya saja bu ya. Iya. Teh mohon maaf teh ya, saya pengen ngobrol dulu sama ibu ya. Ini uangnya buat ibu nih buat berobat 150.000 bu ya. Iya. Nah ini 150.000 buat berobat dari Pak Yus yang ada di Jakarta. Nah terus ke sana pasti ibu naik ojek. Iya. Nah ini buat ongkosnya bu ya. Ini sama dari Pak Yus yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu ya. Iya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah ibu. Alhamdulillah rabbil alamin abi gaduh pangolalano. Kamari hoyong. Oh tadinya kemarin mau Iya. berangkatnya, Iya. mau berangkat beli obatnya. Iya, cuman enggak punya uang. Oh, gak ada uang, masya Kasih gini Allah. sama bapak. Alhamdulillah. Kemarin juga dikasih bu ya. Iya. Alhamdulillah. Hoyong lari Itu apa? Pak Yus yang ada di Jakarta, saya kasihkan uangnya buat beli obat dan beli ongkos senilai 300.000 rupiah ya bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bu. Kalau ini kemarin kan gak ada. Iya. Terus ini adiknya siapa? Adik ibu atau adik Bapak bapak? saya, adik saya. Oh adik bapak. Iya, yang paling bungsu. Oh yang paling bungsu. Mohon maaf saya belum kenalan. Kalau nama ini tetehnya siapa? Bu Ice. Namanya Ice. Iya. Teh Ice. Ucu-ucu teh Kalau bungsu. dipanggil Ucu karena saya Oh. anak paling bungsu. Oh gitu. Masya Allah. Baiknya paling besar. Terus kesini itu lagi main. Iya, Mohon maaf sudah bersuami bu? saya Sudah. tapi meninggal dunia. Sudah meninggal? Iya, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi suami ibu ini sudah meninggal. iya, Masya Allah. Kesini itu main itu dikarenakan mungkin ibu kesal di rumah ya. iya, Nah, panggilnya Teh Ice aja ya. iya. Teh Ice. Kira-kira usia Teh Ice berapa tahun? 43 tahun. 43 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus Teh Ice udah punya anak berapa? 5. 5. Iya, yang sudah menikah 2, yang masih bertanggung jawab saya 3. Oh gitu. Ibu izin saya pengen ngobrol sama Teh Ice boleh? Kalau misalkan mau lanjut untuk masak silahkan Ya. lanjut. Kalau misalkan mau beraktivitas silahkan beraktivitas Papa ya. Ya. Takutnya ini mengganggu juga sih Pak ya. Ya. Gak apa-apa izin ngobrol sama Teh Ice. Enggak. Oke kawan-kawan. Soalnya itu takut hangus tuh goreng. Masa Ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat ibu ya. pakai api. Oke kawan-kawan. Jadi jujur saya nggak sengaja diketemukan sama Teh Ice yang nampak Teh Ice ini
adalah seorang single parent. Teh Ica ya, mohon maaf ya, suaminya sudah meninggal dan mempunyai 5 anak, dan itu mungkin yang masih kecil-kecil itu 2 ya. Oke, tapi gak apa-apa ngobrol. Dan izin juga ini mic-nya dipasangin supaya jelas gitu ya sama tetehnya, boleh ya? Boleh. Oke kawan-kawan, mic-nya itu sudah dipasangkan sama Teh Ice. Dan satu kali lagi saya jelaskan, jadi Teh Ice ini adalah seorang single parent, suaminya meninggal ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan jali ahli surga Teh ya. Amin. Terus sekarang tinggal di rumah itu sama siapa Teh? Sama anak-anak saya yang 2, yang kecil. Yang kecil yang tadi? Iya. Oh gitu, Masya Allah. Jadi tinggalnya bertiga sama anak kecil. Kalau rumah Teteh di sini kemana? Jauh dari sini? Jauh ke bawah. Jadi kesini itu main Teh? Iya, supaya saya tenang hati saya. Karena baru ditinggal 2 tahun. Oh, suami Teteh itu meninggalnya sudah 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Mohon maaf nih, soalnya panas Teh ya. Terus suami Teteh dulu meninggalnya itu sakit dulu atau gimana Teh? Sakit gula kering asalnya, tapi terus sakit jantung udah parah. Penyakit gulanya. Masya Allah. Sakitnya itu berapa lama? 15 tahun. Masya Allah. Suami Teteh dulu sakitnya 15 tahunan? Iya. Selama 15 tahun berobat jalan atau gimana Teh? Berobat ke TMC gitu, tapi ya pakai biaya, uang biasa. Dulu tuh. Terus biayanya itu dari mana dulu? Dari orang dibikin pinjam karena mau ketulungan gitu. Jadi saya dikasih pinjam, kalau mau berangkat dikasih pinjam 500.000, 1 juta. Masya Allah. Teh, itu tuh duduknya boleh di sebelah sana nggak? Soalnya ini saya panas Teh. Iya. Nah di situ aja. Coba lihat ke sini ya Tetehnya. Mohon maaf Teh ya. Iya. Pengen ngobrol-ngobrol juga sih, penasaran. Soalnya bawa anak juga ke sini yang masih kecil. Dan barusan Teteh ini bicara bahwa suaminya itu sakitnya selama 15 tahun. Dan biayanya itu untuk pengobatan, berobat jalan, Teteh ngutang. Iya. Masya Allah. Terus selama 15 tahun sakit, Teteh menghabiskan uang berapa Teh dari pinjaman itu dulu? 30 juta. Masya Allah. 30 jutaan. Iya. Tapi udah kebayar? Belum. Saya kan punya uang untuk biaya anak-anak sedikit-sedikit. Oh gitu. Separuh udah dibayar belum? Baru 2 juta saya kasih, saya bayar. Oh, baru 2 juta dibayarkan? Iya. Berarti 28 juta lagi. Masya Allah. Terus orang itu gimana Teh yang diutangin? Kan cena kasihan, cena lihatnya, tapi harus dibayar Maya, cena katanya. Tapi saya bagaimana? Tapi biarin, kalau udah kamu punya, ada milik dari Allah, ada rezekinya. Kan nggak tahu. Ya, nggak tahu Allah mengizinkan. Bagaimana cena kamu bisa bayar aku, bayar aja kalau udah punya, udah anak-anak besar. Kalau tidak ada rezeki sekarang mah, kata orang yang pinjamkan ke saya. Tapi saya ya Bi, alhamdulillah ceng saya udah dikasih, tapi saya tetap itu utang saya. Insya Allah kalau mudah-mudahan ada rezekinya buat Teteh ya. Iya, amin. Utangnya nih lumayan cukup fantastis ya Teh. Kalau sekarang aktivitas Teteh apa sekarang? Cuma mendidik anak-anak di dunia. Oh, jadi guru sekolah dinia. Iya. Terus dari guru sekolah dinia itu di kampung honornya berapa Teh? Sebulan 200.000. Sebulan 200.000? Iya. Masya Allah. Terus untuk biaya ini cukup buat saya? Tidak cukup. Tapi saya ada rezekinya. Ada yang kasih beras kalau mau makan. Gitu. Masya Allah, dicukup-cukupin ya? Iya, dicukup-cukupin. Masya Allah. Jadi seperti itulah kawan-kawan, saya dipertemukan sama Teh Ice
Yang nampak ini suaminya ini sudah meninggal, sakitnya udah 15 tahun. Dan selama 15 tahun ini Teh Ice ini pinjam uang ke sana kemari untuk pembiayaan berobat suaminya. Tapi Allah berkehendak lain ya Teh ya. Iya. Jadi suami Teteh itu meninggal, gak apa-apa. Mudah-mudahan jadi ahli surga Teh ya. Amin. Ya. Tetehnya mudah-mudahan juga dikasih Diberi kesehatan, kemampuan. dikasih kesabaran ya Teh ya. Tapi kalau saya sedih itu kalau malam sedang tidur anak-anak saya panggil-panggil bapak. Kalau malam tuh bapak saya mana? Mama, bapak saya mana? Gitu. Yang 2 orang anak itu Oh, kata yang anak barusan. iya. Masya Allah. Yang sedih mah itu saya kalau utang itu udah orangnya biarin kalau udah punya, tapi kalau minta bapaknya gak ada, saya gak bisa. Tapi anak-anak menangis, kalau udah menangis tidurlah dede, jika kan di surga dulu jangan kenaun bakal ketemu insya Allah kita. Masya Allah. Jadi saya kalau malam itu yang sangat sedih karena tanya-tanya bapaknya. Saya minta kepada Allah, saya beri kemampuan, saya beri ketakwaan, kesabaran untuk mendidik anak ini dan mencukupi makannya. Masya Allah. Tapi saya yang satu itu minta dia, mana bapak saya gak bisa. Oh gitu. Yang sabar Teh ya. Jadi tiap dikala mau tidur anak-anak Teteh itu panggil bapak. Terus Teteh bicara sama ini, bapakmu sudah di surga. Iya, sudah meninggal. Doakan ya Deh ya, ayahnya mudah-mudahan jadi ahli surga. Ada di sini juga yang sehat ya. Masya Allah. Jadi itu yang selama ini yang bikin sakit hati, bikin sedih Teteh ya. Yang sabar Teh ya. Masya Allah. Terus untuk biaya sehari-hari Teteh hanya mengandalkan dari upah yang 200.000 sebulan. Iya. Masya Allah. Jadi 200.000 sebulan untuk dijadikan resiko tiap hari untuk anak ini Teh ya. Itu cukup Teh. Dicukupin aja. Kalau nangis anak saya ada masyarakat yang kasih makanan. Yang kasih makan. Dan ada yang peluk sama anak saya baru tidak nangis. Iya, saya salut sama ibu. Ibu ini ibu hebat, bukan cuman mendidik anak-anak ibu saja, tetapi ibu pun juga mendidik anak-anak orang ya. Soalnya ibu kan jadi guru sekolah diniyah. Meskipun upahnya itu alhamdulillah ya, tapi saya 200.000. ikhlas. Tapi ibu mendidik anak-anak orang itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah buat ibu. Amin. Dan mudah-mudahan di lain waktu ada kebahagiaan yang terduga. Mudah-mudahan juga ada rezekinya. Amin. Buat ibu bayar utang buat bekas berobat suami saya. Gak apa-apa Teh ya, ikhlasin aja. Yang penting Teteh bersabar Teh ya. Ibu bersabar di sini. Masya Allah, di hari ini setelah saya kunjungan sama Ibu Entin, saya malah dipertemukan sama Bu Ice ini, seorang guru diniyah yang ditinggal suaminya meninggal. Masya Allah. Terus mohon maaf Ibu ya, kalau di sekolah kan kemungkinan Ibu fokusnya ada yang guru ngaji juga sama Bu? Ada. Oh sama ngaji juga ngeguru Ibu ya? Oh gitu. Ibu bisa ngaji dikit-dikit Bu? Bisa. Seperti ngaji kuro dikit gitu bisa? Iya bisa. Beneran? Iya. Boleh saya dengar gak Bu? Coba Bu. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif lam ra
Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Allah. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Allah, sedikit gak apa-apa teh ya. Iya, sayanya sedih sekali. Nah, sekarang mah gak usah sedih teh ya. Mudah-mudahan ada rezekinya buat teteh. Amin. Terutama mungkin teteh mudah-mudahan sehat. Ibu ya, mohon maaf ibu ya. Amin. Panggilnya saya ibu aja, Iya. saya ibu guru. Tapi masih muda ya ibunya. Dan kalau misalkan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran itu, hati kita itu terasa adem, Iya, tenang. tenang, dan titip juga ya teh ya. Iya. Nah, kemungkinan kalau untuk kirim doa sama suami itu teteh sudah pasti tiap habis sholat teh ya. Iya, magfirlah. Cuman saya titip aja, teteh jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Iya. Yang penting doakan suami mudah-mudahan jadi ahli surga, dan Amin. mudah-mudahan anak-anak teteh menjadi anak yang sukses ya. Amin. Tuh teteh lagi ibu ya, Iya. anak-anak ibu menjadi anak yang sukses. Amin. Bu, saya boleh tanya nggak sama ibu? Oh. Untuk sekarang ini yang paling mendesak kebutuhan ibu itu apa? Kalau saya boleh tahu, nggak apa-apa dibicarakan aja. Yang Iya, paling Bu. mendesak itu apa? Kebutuhan anak ibu atau apa? Ya, makan sehari-hari, we beli beras. Saya mah gak punya sawah, gak punya ladang. Oh, gitu. Tapi setiap hari saya beli beras ke warung ada. Kalau ke toko mah harus banyak, tapi saya sedikit-sedikit aja Gitu. setiap hari. Masya Allah. Jadi yang paling mendesak mah untuk kebutuhan sehari-hari Iya, ya. makan. Mudah-mudahan ada rezekinya teh ya. Dan mohon maaf teh ya, bukan berarti saya merendahkan ibu ya. Ya, itu buktinya saya biarin dia rendahin dah. Itu Bukan berarti saya merendahkan ibu, bukan berarti menghinakan ibu. Mohon maaf mohon maaf ya ibu ya. Ini ada Sama-sama. rezeki dari Amin. Pak Yus yang ada di Jakarta nih buat ibu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu nih. Nah ini kasih, ini dari Pak Yus yang ada di Jakarta. Ya, terima kasih ya Bapak Iyo, sama juga Bapak juga yang kesini. Nah dan ini ada rezeki lagi Ya, dari Pak alhamdulillah. Muhammad yang ada di Singapura. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Aku mau sujud syukur. Syukur buat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada Bapak kesini. Allah mempertemukan kita mungkin lewat jalan Iya. dengan syariat seperti ini. Tadinya saya berkunjung sama ibu dan ternyata alhamdulillah teteh kebetulan lagi main ke sini ya. Iya, ini rezeki dari Allah untuk saya syariat. Ada Bapak di sini. Alhamdulillah. Itu udah rezeki ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. dan mudah-mudahan kedepannya ada rezeki lagi buat ibu, buat anak-anak ibu. Ya, amin. Masya Allah. Jadi sekarang mah ibu gak usah sedih ya. Iya. Yang penting berdoa saja ibu ya. Dan teruslah bimbing anak-anak sekolah dinia. Iya. Itu mudah-mudahan jadi kebaikan ibu dan mudah-mudahan juga supaya ibu enggak berlarut-larut dalam kesedihan. Iya, amin. Terima Alhamdulillah. kasih ya Allah. Doakan juga buat Pak Yus yang Iya. ada di Jakarta, terus Dan untuk Pak Pak Muhammad yang ada di di Singapura. Iya. Terima kasih Pak Yus dan Pak Muhammad di Singapura. Ya, terima kasih. Ini
berkah Bapak syariatnya bikin saya ini bisa beli beras. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, Amin. tambah-tambah rezekinya. Amin. Amin. Ya, semoga perusahaan atau ada apa keluarga Bapak semuanya. Amin. Ya, saya terima kasih ya sekali lagi untuk Bapak Yus yang ada di Jakarta dan Bapak Muhammad yang ada di Singapura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah yang membalasnya. Amin. Amin. Teteh sehat-sehat, Ibu sehat-sehat ya. Jadi panggilnya Teteh terus ini. Ibu sehat-sehat Iya, ya. amin. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi lagi ke sini Iya, sama amin. Ibu dan sama Ibu itu juga. Itu berarti kakak panggilnya. Iya, kakak. Tapi lain waktu boleh nggak saya main ke rumah Ibu ke sana? Iya, boleh. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Cuman nggak tahu sih, nggak tahu sekarang mainnya atau nanti gitu ya. Iya. Tergantung Informasi. enggak, tergantung saya kuat jalannya nih. Nah, enggak, soalnya mau beristirahat dulu Bu ya. Iya. Oke kawan-kawan, jadi lumayan terlalu lelah juga sih ya di perjalanan. Dan yang paling saya ini kan, jadi saya bisa diketemukan sama Ibu Ice di sini. Masya Allah, luar biasa ya di hari ini. Jadi banyak cerita, bukan cerita, ini memang real asli. Seorang ibu tunggal, guru dunia, yang upahnya itu Rp200.000 per bulan. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi lagi ke sini Bu ya. Amin. Ibu, saya mau tutup dulu videonya ini. Tapi saya pengen beristirahat dulu di sini, boleh? Boleh. Ibunya juga nanti berobat ya. Iya, akunya nggak bohong. Berobat ya, supaya saya doakan juga Ibu mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Masya Allah. Dede baik-baik di sini ya. Iya. Oke kawan-kawanku semuanya, saya tutup dulu videonya. Tapi sebelumnya, untuk kawan-kawanku semuanya dimanapun semuanya berada, tadi kita udah banyak dengar ceritanya, obrolannya. Silakan aja yang ingin membantu keluarganya Ibu Ice, seorang guru dunia ini, silakan aja bisa hubungi nomor WA yang sudah tercantum di deskripsi YouTube saya. Besar kecil pun juga pasti saya akan sampaikan sama Ibu Ice ini, ataupun juga sama Teh Ice yang mempunyai 3 anak yatim ya. Iya. Semuanya 5, tapi yang 2 sudah menikah ya. Masya Allah. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video yang lain, di kampung yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.